Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Yulima Stefani Tarigan dengan NIM 114220052 dari Kalian Lingkungan Angkatan 2022 asal Medan Sumatera Utara. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara ketujuh praktikum sistem informasi lingkungan mengenai aplikasi QGIS, di mana kita akan melakukan registrasi, digitasi, tabling, simboling, labeling, dan contouring. Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuka aplikasi QGIS-nya terlebih dahulu. Kemudian teman-teman bisa pilih yang bagian pojok sini, kita pilih yang bagian plugins, baru pilih yang manage and install plugins. Baru ini ada merupakan kita akan memilih tools yang akan membantu kita dalam melakukan registrasi dan segala macam. Kemudian kita pilih yang bagian install, pastikan semua tools ini sudah terchecklist. Kalau misalkan ada salah satu yang ada di sini, teman-teman bisa pilih all, baru pilih yang mana toolsnya, baru teman-teman bisa install plugin. Nah, kemudian kembali ke install, jangan lupa di checklist. Nah, kalau misalkan udah terchecklist semua, teman-teman bisa klik close. Kemudian kita akan melakukan registrasi, kita klik raster, baru pilih yang georeference, baru kita pilih yang bagian file, pilih yang open raster. Kemudian kita masukkan petanya. Nah, kemudian kita akan klik yang bagian add point, terus teman-teman pilih di bagian pojok kiri atas. Kita akan melakukan registrasi. Teman-teman bisa klik, baru masukkan koordinatnya. Jadi ini tuh koordinat X itu 440098. Kalau koordinat Y-nya itu 419991. Baru kita klik OK. Habis itu kita lakukan hal yang sama buat yang bagian kanan pojok paling bawah. Kita masukkan koordinatnya. Terus yang ini kita masukkan juga 991. Terus kita klik OK. Baru teman-teman kalau misalkan ada yang salah, teman-teman bisa ngedit di bagian sini. Nah, ini kalau udah benar ya udah kita biarin aja. Baru kita pilih yang bagian transformation setting. Ini linear, ini network. Terus ini kita sesuaikan dengan koordinat kita. Baru yang ini kita pilih di mana kita mau menyimpan filenya. Kita buat namanya acara 7. Baru kita pilih save. Baru ini kita pilih non untuk kita klik OK. Kemudian kita mulai start georeference-nya. Kita tunggu sampai 100%. Nah, kalau udah kita close aja, ini udah sukses ya teman-teman. Kita close aja, baru kita klik discard. Baru kita lakukan digitasi, klik layer, baru new save file, baru ini kita pilih di mana kita mau simpan filenya. Kita buat namanya itu batas administrasi. Terus pilih save. Baru yang ini kita pilih yang polygon ini UTF-8 sesuaikan sama koordinat kita. Baru klik OK. Baru ini keterangan kita buat namanya keterangan. Habis itu kita pilih yang add to field list, baru kita klik OK. Selanjutnya kita bakal lakukan hal yang sama buat jalan. Create layer, view shape layer. Ini kita buat namanya itu jalan. Habis itu kita klik save. Baru kita pilih tetap udah 8, yang ini kita pilih yang lain. Baru ini sesuaikan sama koordinat kita. Habis itu ini kita buat namanya keterangan. Habis itu kita pilih yang add to field list, baru kita klik OK. Selanjutnya kita bakal lakukan hal yang sama buat sungai. Ini kita buat namanya itu sungai. Habis itu kita klik save. Baru ini tetap udah 8, ini kita buat lain, baru kita sesuaikan sama koordinat kita. Habis itu kita klik OK. Baru name-nya kita buat keterangan. Habis itu kita pilih add to field list, baru kita klik OK. Baru kita lanjut yang terakhir, kita buat titik. Ini kita buat namanya itu titik. Setelah itu kita klik save, baru pilih ini poin. Ini tetap 8, sesuaikan dengan koordinat. Baru name-nya kita buat keterangan. Baru jangan lupa add to field list, baru kita klik OK. Selanjutnya, kita bakal mendigitasi administrasi jalan, sungai, dan titik, di mana yang pertama itu batas administrasi, kita klik kanan, baru pilih yang tool editing, baru pilih yang bagian add polygon feature, terus teman-teman bakal bisa mendigitasi 3 daerah. Teman-teman bisa mendigitasi 3 daerah, teman-teman bisa melakukan zoom out dan zoom in, untuk bisa mendigitasi 3 daerah tersebut, supaya hasilnya itu lebih bagus. Nah, teman-teman bisa lakukan ini sampai ketiga daerahnya itu udah terdigitasi, teman-teman. Itu udah selesai. Kita bisa klik kiri, baru kita bikin ID-nya itu 0, baru kita klik OK. Dan ini udah terdigitasi 3 daerah wilayah. Jadi kita bakal klik kanan pada batas administrasi, baru pilih bagian properties, baru pilih yang bagian simple fill, baru solid ini kita ganti jadi no flash, baru ini aku tebelin, baru kita klik play, baru kita klik OK. Karena kita akan membagi 3 wilayah ini menjadi 3 bagian, di mana teman-teman bisa pilih bagian edit, baru pilih yang bagian split feature, baru teman-teman bisa lanjut nih di digitasi.
melakukan. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk daerah satu lagi supaya daerah itu kebagi menjadi tiga. Jadi ini udah kebagi jadi tiga daerahnya. Kalau misalkan ada yang salah, teman-teman bisa edit dengan cara teman-teman bisa klik yang bagian ini. Teman-teman bisa pilih yang bagian klik ini, terus teman-teman bisa pilih yang bagian vertex. Terus pilih yang bagian vertex itu sekarang. Terus teman-teman bisa geser, edit sesuai yang teman-teman mau. Terus teman-teman bisa rapikan. Nah ini kalau udah rapi, kita uh, klik ini lagi aja. Terus kemudian nanti jangan lupa diklik yang bagian ini, baru kita ancet lagi ini. Jadi teman-teman bisa klik yang Save Layers Edit. Setelah teman-teman klik nanti ini, teman-teman bisa klik yang ini. Nah, langkah berikutnya kita akan mendigitasi jalan, di mana teman-teman bisa klik kanan pada jalan, baru pilih yang bagian Toggling Editing, baru pilih yang bagian yang ini, Add Line Feature. Terus teman-teman bisa edit digitasi jalannya. Teman-teman bisa zoom in dan zoom out supaya hasilnya itu lebih bagus. Nah, kalau udah teman-teman bisa klik kiri, klik kanan, baru ID-nya pilih 0, terus keterangan itu isi sesuai dengan jenis jalannya. Jadi kita buat namanya itu jalan arteri, baru kita klik OK. Habis itu kita bakal buat jalan yang lainnya juga ya teman-teman. Pastikan tiga wilayah itu udah ke buat tiga jalannya. Jadi kita udah digitasi tiga jalan di sini, terus teman-teman bisa pilih yang bagian Save Layer Edit, baru kita klik ini. Kemudian langkah berikutnya kita akan mendigitasi sungai, di mana teman-teman bisa klik kanan pada sungai, baru pilih yang Tools Editing, pilih yang bagian ini, Add Line Feature, terus teman-teman bisa digitasi sungainya. Bisa klik kiri, klik kanan, baru klik 0, ketik 0, baru ini kita buat keterangannya sungai, habis itu klik OK. Nah, lakukan hal yang sama pada ketiga daerah ini yang ada sungainya ya teman-teman. Jadi kita udah mendedikasi sungainya, terus teman-teman bisa pilih yang bagian Save Layers Edit, baru teman-teman bisa klik yang bagian toggle itu. Habis itu kita bakal lanjut mendedikasi titik, di mana teman-teman bisa klik kanan pada titik, baru pilih yang bagian turun editing, baru pilih yang bagian add point feature, terus teman-teman bisa pilih titiknya, terus ini kita bisa kasih unlock ID-nya, baru ini kita buat namanya itu gereja. Habis itu kita klik OK. Habis itu kita buat lagi yang di sini, ini kita buat namanya itu masjid, ini kita isi unlock, baru ini kita buat namanya masjid. Sama satu lagi kita buat namanya itu pendidikan ya teman-teman di bagian sini. Klik, ini kita buat ini. Terus yang ini kita buat pendidikan. Habis itu teman-teman bisa klik OK. Nah, kalau udah, jangan lupa di save. Baru pilih yang ini, kita klik ini. Langkah berikutnya kita akan membuat penggunaan lahan di mana teman-teman bisa klik kanan pada batas administrasi. Baru pilih yang bagian open attribute table. Baru pilih yang keterangan ini. Pilih dulu yang bagian ini, toggle edit. Terus teman-teman bisa ganti keterangannya ini. Baru pilih yang bagian ini, new field of mark. Kemudian kita ganti keterangannya. Kalau yang ini kita buat namanya kebun. Kalau yang ini kita buat namanya ladang. Yang sama satu lagi kita buat namanya itu permukiman. Nah, kalau udah teman-teman bisa pilih yang bagian save. Ini udah kita save, baru kita uncheck ini. Kita save. Terus teman-teman bisa langsung close. Baru kita klik kanan pada batas administrasi. Kemudian kita pilih yang bagian properties. Baru pilih yang bagian labels. Yang ini kita ganti namanya single labels. Terus yang ini kita pilih yang bagian keterangan. Habis itu teksnya kita ubah fontnya itu jadi Times New Roman. Terus ukurannya 12. Terus kita ke buffer, ini ibaratkan kayak halo di ArcGIS ya. Baru kita checklist yang bagian draw text buffer. Habis itu kita apply. Nah, itu nanti udah muncul ya teman-teman tulisannya. Baru kita pilih yang bagian simbologi. Baru kita pilih yang bagian ini kategoris. Baru yang kolomnya kita pilih yang bagian keterangan. Baru kita pilih yang classify. Baru kita klik untuk mengubah. Nah, teman-teman bisa pilih yang bagian style manager. Baru kita pilih yang bagian import dan export. Pilih import. Kita masukkan simbol RBI. Baru kita klik open. Habis itu kita pilih select all, baru kita pilih import, baru kita klik yes to all. Habis itu kita close, habis itu kita ubah yang ini yang pertama itu kebun, baru kita uh, terus kita pilih Canva, oke dos. Itu baru kita silang. Pertama kita pilih kebun ya. Kebun, kita klik oke. Habis itu kita pilih ladang.
Kita klik OK, sama kita ganti pemukiman. Baru kita klik OK. Nah, habis itu setelah kita sesuaikan dengan lainnya, kita klik play, baru kita klik OK. Nah, ini udah sesuai teman-teman. Selanjutnya kita akan mengatur simbologi pada jalan. Jadi kita klik kanan pada jalan, baru pilih yang properties, baru pilih yang simbologi. Kemudian kita pilih yang bagian ini, kita pilih yang kategoris, baru yang ini kita buat keterangan. Habis itu kita buat classify, baru kita sesuaikan dengan SNI skala 1/25.000 dibanding skala 1/25.000. Jadi yang pertama itu ada jalan arteri. Kita klik, habis itu kita ubah warnanya. Ini kita sesuaikan sama SNI ya teman-teman. Kemudian ini warnanya magenta, kita ubah. Di mana warna magenta itu 255, 102, terus 255, baru kita klik OK. Baru kita klik OK. Selanjutnya kita pilih jalan lokal. Terus kita atur warnanya. Yang ini warnanya itu putih ya teman-teman. Jadi di RGB-nya itu 255, 255, sama 255. Baru kita bisa klik OK. Baru kita klik OK. Terus jalan setapak. Kita bisa buat setapak. Baru kita klik warnanya kita atur. Jadi warnanya itu magenta juga. Jadi 255, 153, 255. Habis itu kita klik OK, baru kita klik OK. Baru kita klik play, baru kita klik OK. Nah, jadi jalan itu udah terplot ya, ini jalan setapak, ini jalan kolektor, sama ini jalan lokal. Baru kita lanjut ke sungai, kita klik kanan pada sungai, baru pilih bagian properties, kemudian kita pilih simbologi, yang ini kita pilih kategoris, baru yang ini kita pilih keterangan, baru kita pilih classify, baru kita atur simbol sungai. Kita buat namanya sungai. Setelah itu teman-teman kita pilih atur warnanya. Jadi kalau di RGB itu warnanya itu client, jadi kodenya itu 0, 255 sama 255. Habis itu kita klik OK, baru kita atur ketebalannya lebih tebal. Baru kita klik OK, baru kita klik play, baru kita klik OK. Nah, ini untuk sungainya teman-teman udah terplot. Nah, langkah berikutnya untuk titik, kita bakal buat simbologi pada titik, kita klik kanan pada titik, baru pilih properties, baru kita pilih simbologi, kemudian kita pilih ini bagian kategoris, yang ini kita pilih yang bagian keterangan, habis itu pilih yang classify, baru kita pilih simbolnya. Yang pertama itu ada gereja, kita klik OK, yang kedua ada masjid, oke, sama yang terakhir itu ada pendidikan. Kita pilih pendidikan dasar, habis itu kita klik OK, baru kita klik play, baru kita klik OK. Nah, untuk titik juga udah terplot ya teman-teman. Langkah berikutnya kita akan melakukan contouring, di mana teman-teman bisa pilih layers, baru pilih yang bagian add layers, baru pilih yang add vector layers, baru kita browse tempatnya di mana. Terus yang ini kita pilih yang bagian bagian S3, SHP, baru kita pilih yang bagian kontur dari Serdang, baru kita pilih open. Baru kita pilih add, baru kita close. Kemudian kita bakal melakukan clip pemotongan kontur sesuai wilayah kita, di mana teman-teman bisa pilih yang bagian vektor, terus pilih yang bagian geoprocessing tools, baru pilih yang bagian clip, baru yang input layer itu tuh kontur peta dari Serdang, habis itu yang overlay-nya, kita pilih yang batas administrasi, baru kita simpan di tempat yang kita mau. Terus kita buat namanya clip kontur. Habis itu kita save. Habis itu kita checklist open output ini, terus kita pilih run, baru kita klik close. Nah, jadi ini udah kepotong ya teman-teman. Habis itu kita uncheck yang bagian ini, sama kita uncheck yang bagian ini. Nah, jadi ini yang udah ada konturnya teman-teman. Langkah berikutnya teman-teman yang akan kita lakukan, kita klik kanan pada klip ini, terus pilih yang bagian open attribute table. Kemudian teman-teman kita pilih yang bagian ini, toggle editing. Kemudian teman-teman bisa pilih new field. Kemudian kita ketik di sini IK. Kemudian teman-teman tab-nya integer, baru klik OK. Habis itu pilih yang select filter using, yang ini. Habis itu teman-teman kita pilih yang bagian field and values. Itu kita klik elevation 2 kali. Kemudian pilih yang di bagian operator. Itu kita pilih yang persen. Kemudian tadi kan IK kita kan 25 dikali 4 berarti ada 100 ya teman-teman. Habis itu pilih yang select features. Habis itu kita klik close. Kemudian yang ini kita ubah jadi 123 IK. Kemudian yang sampingnya kita tulis 1 dulu. Terus teman-teman bisa pilih update select. Baru yang
kita klik yang bagian ini, invert selected. Baru kita ganti angka satunya ini jadi 0. Terus kita pilih update selected. Habis itu kita save edit. Baru kita uncheck ini, baru kita close. Nah, langkah berikutnya, kita klik kanan pada klik. Terus kita pilih yang bagian properties. Baru kita pilih yang bagian labels. Labelsnya kita pilih yang bagian rule-based labeling. Habis itu kita pilih tanda plus yang di bawah. Terus yang description-nya kita pilih. Description kita buat IK. Habis itu yang field-nya, yang ini kita klik yang 3 ini. Kita masukkan rumus, di mana kita pilih field and values. Kita masukkan IK. Terus kita pilih sama dengan. Habis itu masukkan kelipatan 100 karena kita kasih 0, jadi kita klik 0. Habis itu kita klik OK. Habis itu kita ke bagian value. Ini kita ganti name. Habis itu kita ubah teksnya, fontnya jadi Times New Roman. Ukurannya 12. Terus kita klik OK. Belum ya teman-teman. Times New Roman. Habis itu 12 kita pilih buffer. Kita checklist yang text buffer itu sama kayak halo yang di ArcGIS. Kemudian teman-teman bisa pilih yang bagian attachment mode. Terus kita pilih yang attachment-nya itu curved. Baru ini kita checklist yang online. Baru kita above line-nya kita uncheck. Habis itu kita klik OK. Habis itu kita klik apply. Kemudian kita ke simbologi. Ini kita pilih yang bagian kategoris. Terus yang ini kita pilih yang bagian IK. Baru kita pilih yang classify. Baru yang 0 karena dia kelipatan 100 kita ubah warnanya jadi warna oranye terus lebih tebal. Baru kita klik OK. Habis itu yang bagian ini kita pilih juga warnanya orange. Baru yang ini kita buat biarin aja karena dia lebih rendah. Terus kita klik OK. Habis itu kita klik apply. Baru kita klik OK. Nah, ini konturnya udah muncul ya, teman-teman. Nah, ini karena nggak ada kelipatan 100 di sini ikannya, jadi konturnya yang tipis semua. Oke, kemudian kita klik yang bagian delete feature from of layers. Nah, setelah itu teman-teman, kita save, kita klik project, baru kita pilih save as. Pilih di tempat yang mau kita save. Kita buat namanya acara 7 video. Kemudian kita save. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.